Simulakra itu bisa didefinisikan antara lain 3 itu. Oh, 2. Yang terakhir contohnya. Yang pertama, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Yang kedua, sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak. Contoh instrumennya TV, komputer, majalah, lukisan. Itu kan barang yang TV itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar. Itu kan dari konkret jadi abstrak. Internet juga begitu, surat kabar juga begitu, majalah juga begitu. Nah, simulakranya di mana? Yang ada di TV, di internet, di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas. Dia cuma wakilnya realitas. Tapi pada akhirnya yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran. Itulah realitas yang sejati. Itu yang disebut simulakra. Orang luar negeri misalnya, mungkin dalam bayangannya Indonesia itu negara yang kacau karena sering demo, rakyatnya ngamuan, kemudian apa-apa serba nggak tertib, korupsi di mana-mana. Kenapa disimpulkan kayak gini? Karena berita yang muncul di luar negeri tentang Indonesia selalu yang kayak gitu-gitu. Bayanganmu di Irak sekarang kayak gimana situasinya? Irak itu isinya perang, Pak. Sebentar-sebentar ada bom. Terus orang di sana, pokoknya bayanganmu nggak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini, nggak ada orang makan di warung, nggak ada. Pokoknya isinya perang, terus rame, balik-balik ada tembakan, balik kan gitu. Kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu? Karena di TV, di koran, di majalah tiap hari munculnya itu. Dan apa iya gitu? Betul. Sama kayak orang Indonesia di persepsinya orang Barat. Jadi realitas kali ini sumbermu kan cuma itu, internet, TV, majalah, koran kan itu. Dan itulah yang kemudian menjelma jadi kenyataan. Yang semula sifatnya representatif, imajinatif, sekarang jadi nyata. Kalau Baudiat antara lain mencontohkan sepak bola. Dia mencontohkan saat itu ketika final Real Madrid lawan Naples. Saya lupa tahun berapa. Itu kan saat itu siaran sepak bolanya siaran tunda. Sepak bolanya yang tunda karena di pertandingan pertama supporter Real Madrid ngamuk, tawuran, banyak korbannya, terus pertandingannya ditunda dan orang nggak boleh lihat tanpa penonton, lihatnya hanya dari TV. Jadi kenapa? Dan orang percaya kan dengan realitas simulakra yang namanya TV. Dan orang bisa dipengaruhi kayak kamu hari ini tuh nonton bal-balan itu kan seolah-olah jihadmu kan. Jadi kalau klubmu kalah, kamu waduh nggak enak makan, nggak enak tidur, galau gara-gara lihat TV tadi malam, kalah jagomu. Kalau ada yang lain yang menang, kamu itu menangnya kebetulan aja, bukan anunya. Yang kalau klubmu yang kalah, Anda itu sebenarnya nggak harus kalah, wasitnya aja yang gitu-gitu. Jadi kamu belain sampai segitunya. Coba kamu lihat kalau ada berita sepak bola di internet itu, jangan dibaca beritanya, lihat komentarnya. Mesti komentarnya panjang lebar, seolah-olah orang serius sekali dengan dunia sepak bola. Wong itu dolanan. Sekarang kalah, besok bisa menang. Besok kalah, besoknya lagi bisa menang. Dan karena itu permainan. Namanya aja olahraga, tapi kan dimensi olahraganya hilang, dimensi permainannya hilang. Yang ada seolah-olah itu, yaitu realitas nyata wis. Kalau menang kamu ikut seneng, kalau kalah kamu ikut galau. Simulakra. Ya kan? Realitasmu itu sebenarnya ya realitas kayak gini nih kan, ngaji, kuliah, angkringan, nongkrong, gitaran kan itu. Tapi ngapain kok kalau ada Jokowi salah milih Kapolri, kalau ada macam-macam kamu ikut galau, ikut ngamuk, ikut.
Ya kan? Lu itu apa ya, realitasmu kan enggak. Tapi kan kamu disetir oleh realitas yang bukan realitasmu itu, yang sifatnya simulakra. Jadi hidup kita ternyata tidak sejati, itu simulakra, tiruan. Ini agak berbeda dengan Plato. Kalau Plato itu hidup ini juga tiruan, tapi bukan tiruan dari yang asli, tapi tiruan dari dunia idea. Jadi ada dunia ideal dan dunia idea. Terus ada dunia tiruan, hidup kita ini tiruan dari ide. Jadi hidup pasti nggak sempurna, karena yang sempurna ada di dunia ide, itu kan Plato, yang disebut mimesis. Kenapa Plato nggak suka seni? Karena seni adalah tiruan dari dunia ini. Jadi ide itu yang sejati, terus hidup ini tiruan, seni itu miniatur dari hidup yang nyata ini, yang oleh Plato disebut mimesis, mimesos, tiruan dari tiruan. Jadi seni bikin kita jauh dari kesejatian, maka dia nggak terlalu suka seni, itu Plato. Ya nanti bisa kamu sambungkan ke Islam yang nggak prefer dengan seni juga, beberapa kalangan. Jadi jangan diketawakan, itu filosofis, buktinya Plato juga nggak suka seni. Nggak harus yang kelas, jadi ada, jangan khawatir. Kalau nyari filsafatnya ada. Termasuk gurunya yang Brodiat ini. Dia punya guru, saya lupa namanya, Henry siapa, filosof Perancis. Yang simulakra ini sebenarnya dari Henry, saya lupa namanya. Orang ini yang punya teori bahwa dunia sosial yang semrawut, yang ruwet, pada gilirannya akan melahirkan simulakra. Dan simulakra ini bikin orang jenuh dan lelah. Kalau sudah jenuh dan lelah, orang akan bernostalgia, pingin kembali ke zaman lalu waktu tertib. Dan teorinya ini bisa kamu pakai untuk baca tulisan di bak-baknya truk itu. Piye kabare le, penak zamanku to. Itu ada filsafatnya. Jadi apa-apa ki ono sing wis mikir dhisik, filosof itu ya memang nganggur kan, jadi mikir yang macam-macam. Itu realitas simulakra. Nah, apa sih hari ini yang terjadi? Hidup sih memang ada simulakranya, tapi apa yang bikin Brodiat serius membahas simulakra hari ini? Katanya Brodiat, simulakra hari ini itu nyetir manusia, menjebak manusia untuk menganggap bahwa yang simulakra itulah yang nyata. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakra, tapi realitas hari ini mengulang-ulang itu, memodifikasi itu, menstruktur itu, sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata. Jadi itu kan kayak zaman dulu ada dongengan orang ngelamun itu loh, ngelamun, seandainya ya hari ini aku punya uang 50.000, sama temenmu ngobrol, enaknya beli apa? Enaknya beli ayam yang satu. Ya enggak ya, enaknya beli tempe ya. Ya enak ayam lah. Ya gimana tempe? Loh, enak tempe ngirit. Ya enak ayam rasanya. Terus kamu gegeran tawuran gara-gara itu. Jadi padahal itu tadi kan cuma ngelamun. Gimana seandainya punya uang 50.000? Tapi kamu gegeran beneran. Diskusimu kan sering kayak gitu, ya kan? Di kamar itu loh, yang bikin kamu marah-marah sama temenmu kadang-kadang nggak nyata, wong cuma awalnya itu cuma bayang ke. Seandainya besok aku kaya, aku mau bikin perusahaan apa gitu. Yang satu ya ndak, perusahaan gitu nggak profit, lebih profit itu gini. Anda ya lebih bagus ini. Oh ndak, terus kamu gegeran lama. Itu coba kamu perhatikan, banyak orang gegeran karena kayak gini. Kalau ditanya, "Sik tak, yang 50.000 buat beli ayam apa tempe itu mana?" Mesti kamu, "Iya ya, mana ya, wong itu tadi cuma seandainya kok." Kan gitu. Cita-citamu besok mau jadi apa? Yo kalau bisa sih saya pilot pak. Jangan jadi pilot, lebih enak jadi dokter. Ya enak pilot dong pak. Loh dokter itu loh, anunya sekian. Enak pilot pak, pilot itu bisa terbang. Loh dokter sekali suntik berapa? Loh pilot sekali, kamu gegeran itu. Padahal itu tadi kan masih besok, cita-cita juga masih nggak jelas. Dan kamu gegeran.
Kayak dulu waktu kampanye kan, besok kalau presidennya siapa, terus kamu gegeran, itu masih besok. Sudah gegeran duluan. Ya kan? Kenapa? Itu memang targetnya dunia simulakra, itu nyetir kamu, ngontrol kamu. Ya kalau dimensi artifisialnya ya contoh-contoh simpel, misalnya merek sabun, merek sampo kan gitu. Jangan pakai sabun ini, pakailah sabun ini. Oh jangan pakai sabun itu. Itu sebenarnya kan realitas bikinan. Pasta gigi itu kan, merek apapun pasta gigi itu bahannya sama, hanya saja mereknya beda-beda. Dan kadang-kadang orang disuruh mikir, disuruh sumpek, disuruh tawuran hanya gara-gara merek pasta gigi. Itu realitas simulakra. Dan yang kedua, bikin orang tidak bisa hidup tanpa simulakra. Bisa nggak kamu bayangkan hidup tanpa TV hari ini? Tanpa internet, tanpa radio, tanpa apalagi yang kamu tiap hari, HP, tanpa, nggak bisa kan? Jangankan itu, listrik mati aja kan kamu judek luar biasa. Kok mati ya listrik ya? Padahal itu listrik mati kamu masih bisa nyalain HP, masih bisa. Begitu listrik mati mesti Facebook pada rame, terus Twitter terus pada rame, lampu mati di sini mesti gitu kan, laporan. Jadi dunia kita nggak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati, dari yang artifisial. Kenapa? Karena memang rancangannya seperti itu. Oke. Dan kita tidak sadar. Itu yang kedangkalan yang ditemukan oleh Jean Brodiat dalam kehidupan manusia hari ini. Coba ya sekali-sekali minggu ini Pak, saya puasa internet. Jajal, kuat gak kamu? Atau puasa televisi Pak, 1 bulan. Gadek kewai kalau kamu punya TV. Ndak latihan, biar kamu ngerti bahwa hidupmu itu ndak apa-apa kalau nggak ada TV. Kamu nggak Facebookan 1 bulan nggak pengaruh. Cuma kamu sendiri memanjakan dirimu jadi terikat sekali dengan Facebook, dengan internet, dengan listrik. Zaman dulu saya kecil nggak ada listrik dan nyaman-nyaman aja, enjoy aja. Tapi sekarang listrik mati langsung aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Padahal dulu apa aja bisa dilakukan tanpa listrik. Sekarang nggak ada apapun yang bisa dilakukan tanpa listrik. Hari ini Sanyo mati kan kamu nangis, nggak ada air nih, padahal di sungai ndak kurang-kurang air. Dulu zaman saya kecil mandinya di sungai. Sekarang kan nggak bisa orang. Jadi ketergantungan dari dunia nyata menuju dunia simulakra. Kita hidup di dunia yang palsu yang kita bikin sendiri. Itu simulakra.